kita lihat kita sudah memperlakukan PPKM ini mulai tanggal 5 Juli, awal Juli lah di tahun ini tentunya. Dan masih berlaku hingga sekarang dan akan berlaku lagi hingga tanggal 16 ya, khusus untuk Jawa Bali, dan sudah diperpanjang sampai dengan tanggal 21 ya, 22 untuk di luar Jawa Bali. Dan kita akan mengevaluasinya dari waktu ke waktu ya. Apakah itu akan diperpanjang atau tidak, nanti kita akan berdasarkan data. Tapi so far yang kita lihat, berdasarkan data konfirmasi harian dan juga kasus aktifnya, kita melihat ada hasilnya. Hasilnya di mana kalau sempat kita mendengar 55.000 kasus baru, sekarang sudah menurun di 30 ribuan. Ya. Memang belum sesuai dengan yang target kita harus turun ke 20, ke 15 ribu, seperti halnya dulu kita capai di bulan Mei, April yang lalu. Itu menjadi target kita. Nah, tentu akibat dari pemberlakuan PPKM ini, pembatasan kegiatan masyarakat ini, kita lihat dampaknya mobilitas orang ya berkurang sangat jauh sekali tentunya ya, sampai dengan kalau kita lihat di Jakarta, di DKI Jakarta sampai dengan minggu lalu ya, itu berkurangnya itu 15, 20 sampai 25% ya, kegiatan itu berkurang. Artinya kegiatan yang kita lihat dari mobilitas ya. Nah, dampaknya adalah terhadap ekonomi ya, belanja ya, kemudian tentu kita melihat juga produksi orang yang ke kantor ya berkurang. Dan kalau kita bandingkan dengan data yang kita peroleh di bulan kuartal kedua tahun ini, mohon maaf, kuartal kedua tahun ini kita pernah mencapai 7,07%. Pasti pada kuartal ketiga ini, mulai bulan Juli, Agustus ini, ya terjadi penurunan kegiatan. Kita tentu sudah memprediksi terjadi penurunan juga belanja, ya penurunan belanja, dan mungkin juga terjadi penurunan investasi. Jadi jelas di kuartal ketiga ini kegiatan ekonomi berkurang lagi, ya, dan pertumbuhan pasti di bawah 7%, ya, year on year dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun lalu. Jadi dampaknya itu jelas ya, akibat daripada mobilitas dikurangi, kegiatan ekonomi berkurang, ya pertumbuhan tentu akan melambat di kuartal ketiga ini. Tentu harapan kita adalah bahwa kita dengan kita memperlakukan PPKM ini, kemudian kita mengendalikan, dan kita juga sudah mulai melihat bahwa tekanan di rumah sakit sudah berkurang. Nantinya kalau ini berhasil, kita turunkan artinya fatality rate-nya, jumlah orang yang meninggal, jumlah orang yang kena kasus, kemudian vaksinasi dilakukan dengan cepat, nah baru kemudian kita longgarkan lagi, sehingga nanti kegiatan ekonomi mulai bergerak lagi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.